Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahu kan setiap kali telepon Miss Yuni secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, nama anakmu, nama PT-mu karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ada Iya. apa ini? Ini saya sebagai orang tuanya mewakili anak saya. Anak saya kan baru di Hong Kong. Ya majikannya kayak gitu, Miss. Jadi kerja tuh serba salah. Gini bukan, gitu bukan. Inisiatif sendiri juga malah dimarahin gitu. Terus pembantunya 2, Miss. Jadi bukannya sesama pembantu bukannya nolong gitu, malah dia kebanyakan ngomporin gitu. Jadi maksudnya takutnya tertekan dia sebagai sahabat saya sebagai orang tuanya, jadi takutnya tertekan anak saya, bukannya kerjanya bagus malah berantakan gitu. Terus? Dan setiap ada kesalahan si majikan tuh minta ganti rugi, minta potongan uang gitu. Terus bilangnya buat bayarin dia pembantu yang satu gitu, dikasihkan ke dia karena dia yang bantuin anak saya gitu. Terus? Ya diancamnya tuh tiap hari di interminit. Udah kamu katanya mau di interminit, sekarang kamu saya beliin tiket, bawa paspor, turun ke bawah katanya gitu. Udah kamu pergi katanya gitu. Tapi anak saya tiap disodorin kertas katanya suruh tanda tangan gak mau. Ya anak saya kan niatnya mau kerja gitu, tapi kan kalau tiap hari dimarahin terus istilahnya disalahin terus kan malah jadi berantakan kerjanya, gak benar. Terus? Maksudnya minta tolong ke Miss gimana solusinya, gimana baiknya gitu. Oke, khususnya buat anak jenengan kan anak jenengan non nih belum pengalaman. Iya. Kerja di Hong Kong itu bukan hanya kuat dan bisa, termasuk harus mentalnya juga. Jadi kalau jenengan sebagai ibu tidak terima apa yang terjadi, ya suruh dia pulang saja sayang. Karena memang di luar negeri itu di awal-awal tekanannya memang sangat berat, apalagi tidak bisa bahasa. Jadi kalau dia bercerita seperti itu dan kamu menanggapinya dengan mengatakan bahwa ya udah nggak apa-apa, nggak kuat pulang aja, bahkan kamu takut anakmu tertekan, maka dia nggak akan bisa berkembang. Karena memang di Hong Kong seperti itu. Oh iya. Di Hong Kong itu tidak akan pernah memukul, majikan itu tidak akan pernah memukul, tapi dia akan mengata-ngatai pembantunya. Maka itu harus kuat mental. Tapi di awal aja. Tapi setelah 6 bulan, setelah 9 bulan, mungkin mereka baru bisa menyadari bahwa anakmu itu punya kelebihan. Jadi di Hong Kong itu dengan gaji 9 juta, 10 juta itu memang tidak mudah. Jadi kalau kamu bilang saya takutnya anak saya tertekan, terjadi apa-apa, ya kalau kamu khawatir jangan disuruh ke luar negeri. Karena kalau ke luar negeri itu resikonya sangat berat sekali, khususnya buat non ya. Apalagi dia lulus sekolah dan belum pernah bekerja, belum pernah ikut orang. Itu sangat berat sekali. Jadi kalau anakmu nih berkata seperti itu, suruh dia lihat konten-konten saya yang lainnya. Kenapa? Ada anak sampai nggak dikasih makan, mereka beli makan sendiri, mencoba untuk bertahan di luar negeri. Jadi kalau cuman mulut aja, nggak ada masalah. Kalau cuman mulut saja. Iya. Kuat-kuatan mental. Jadi kalau disuruh di interminit, ya kalau disuruh di interminit, kita kerjanya harus lebih baik lagi. Ya memang kalau 2 pembantu memang agak berat. Tapi tahu nggak kalau pembantu pertama itu juga pasti dimarahin sama majikan? Ya mungkin kalau dia dimarahin nggak di depan anakmu. Jadi mungkin pembantu satunya juga kesel juga. Anakmu diajarin nggak cepet-cepet. Karena yang menanggung risiko dimarahin juga pembantu pertama. Jadi jangan nyalahin pembantu pertama juga. Kadang-kadang anakmu diajarin nggak cepet. Kalau ada masalah kan yang dimarahin juga pembantu pertama.
Bener nggak? Iya. Jadi kita jangan mendengarkan cuma satu sisi aja. Kita harus mendengarkan dua belah pihak, karena saya sebagai agensi, saya itu selalu mendengarkan dua belah pihak. Tapi karena kamu sebagai seorang ibu, pasti kamu hanya mendengarkan dari sisi anakmu saja. Ini aku cuma dengerin dari kamu, bagaimana dengan majikan? Bagaimana juga dengan Cece yang satunya? Bener nggak? Iya. Kan anakmu masih belum ada pengalaman, dia kan masih belum bisa bekerja. Wajar dong kalau diajarin. Dan anakmu kan nggak cepet juga. Kerjanya kan belum tentu sat-set. Kan dia juga nggak tahu nih cuci piring stylenya Hongkong, kan nggak tahu. Mungkin dia maunya pelan-pelan, takut rusak. Kenapa diancam untuk didenda? Itu biar dia lebih berhati-hati lagi. Itu maksudnya orang-orang Hongkong. Kenapa dia bilang mau dipecat? Itu karena anakmu biar kerjanya lebih baik lagi. Tapi kalau kamu bilang takutnya lebih tertekan lah apalah, ya udah suruh dia pulang aja sayang. Karena di Hongkong itu membutuhkan orang-orang yang mental kuat. Jika mentalnya tidak kuat memang harus pulang. Tapi ingat, Hongkong itu adalah surganya buat pencari rezeki. Setelah kalian bisa menguasai Hongkong, anakmu nggak bakalan mau pulang. Itulah yang terjadi. Memang di awal seperti itu, orang mau sukses kan butuh proses. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk. Iya benar. Ujuk-ujuk anakmu enak aja di situ. Iya kan? Nggak mungkin. Iya benar. Lah sekarang anakmu diproses, anakmu digembleng, kamu nggak terima, ya pulang aja. Bener nggak sayang? Iya benar. Jadi kamu kan lihat konten-konten saya kan sayang? Iya. Bener nggak? Ada orang yang sampai nggak dikasih makan loh. Ada orang yang sudah bajunya itu cuma 5 loh. Nggak boleh cuci baju di rumah itu ada loh. Mandinya di luar itu ada loh sayang. Ngerti nggak? Iya. Jadi di standar untuk bekerja anakmu masih baik-baik saja karena dia nggak dipukul. Kalau dikasih tahu mau didenda ya wajar loh. Biar anakmu tidak melakukan kesalahan. Kenapa dikatakan mau diinterminate? Cuman ngomong diinterminate tapi tidak diantarkan di agent itu pasti bagus loh. Berarti artinya anakmu suruh kerjanya lebih semangat lagi. Jangan lelet. Paham? Iya. Jadi harus memberikan mental. Kamu harus ngomong sama anakmu. Kalau kamu nggak kuat mental pulang aja. Tapi ingat saat kamu pulang kamu gagal, malu nggak sama tetangga? Iya benar ya. Jangan bilang malah anakmu mentalnya lemah. Takutnya dia tertekan. Ya pasti tertekan. Kamu ngomongnya aja tertekan kok. Dan ingat, doa seorang ibu itu tembus ke langit ke-7. Doamu, ucapanmu itu didengar Tuhan. Dan mulai sekarang katakan sama anakmu bahwa kamu baik-baik saja dan kamu pasti bisa. Maka anakmu akan finish kontrak cari aku. Ngerti? Iya. Jadi ini ujian. Kalau anakmu tetap memaksa ingin pulang, katakan aja sesuatu yang membuat dia pedih. Kamu masih ingat nggak kata-kata tetangga sebelum kamu ke luar negeri? Kamu nggak bisa sukses. Ternyata tetangga ngomong beneran, kita nggak bisa sukses, kita nggak bisa kaya. Lihatin kamu aja nggak kuat mentalmu. Sedian mana di luar negeri dimarahin majikan sama dirasanin tetangga? Bener nggak? Iya. Dimarahin majikan nggak ada yang denger mbak kalau kamu dirasanin tetangga. Lihatin tuh anaknya siapa itu ke luar negeri 1 bulan balik lagi. Gagal dia. Dia di rumah aja nggak pernah kerja kok ke luar negeri. Bener nggak? Iya. Malu nggak kalau kamu digituin? Iya. Makanya kasih dia semangat. Ingat-ingat sesuatu yang ingin dia inginkan. Ayo Ndok, tetap bekerja Ndok. Berdoa, berusaha, jangan lelet. Kamu pasti tahu dong anakmu di rumah kerjanya bagus sama enggak, kan kamu pasti tahu. Iya. Bener nggak? Jangan nyalahin majikan, jangan nyalahin pembantu satunya. Kamu pasti tahu anakmu di rumah aja males. Iya kan? Iya. Kalau kamu tahu anakmu males, makanya kamu takut tertekan. Tapi kalau kamu tahu anakmu kerjanya sergap, kamu pasti bilang, kamu pasti bisa menundukkan Hongkong. Paham? Sebagai seorang ibu harus memberikan semangat. Jangan sampai tetangga yang ngomong jelek loh. Kalau Miss Yuni yang ngomong jelek kan nggak kenal nih. Tapi Miss Yuni inginkan anakmu sukses. Paham? Iya. Kasih semangat anaknya. Iya. Oke, ada yang lain lagi?
Ya, nggak ada, makasih banget Oke. masukannya, Miss. Makasih loh. Sukses buat sampean dan anak-anaknya. Ya. Iya, amin, Terima amin, kasih. amin. Makasih ya, Miss ya. Ya. Oke. Saya ngerti rintihan seorang ibu. Saya ngerti keluh kesah seorang ibu. Saya ngerti bahwa saat anak kita mendengar cerita anak kita dianiaya oleh orang, kita tidak terima, walaupun hanya kata-kata. Jadi itu sangat wajar sekali dia sebagai respon seorang ibu. Tapi seorang ibu doanya tembus ke langit ketujuh. Di saat inilah kamu harus tahu bahwa seperti apa anakmu. Dan biarkanlah dia bertarung di luar sana daripada dia kembali membawa kegagalan. Sebagai seorang ibu, saya yakin dan percaya Anda akan rela dan tidak rela melepaskan anak pergi dari jauh. Pergi jauh dari kita. Tapi demi masa depan dia, demi masa depan keluarganya, kita harus melepaskan dia seperti Raja Wali. Jadi tetap semangat buat ibu-ibu yang ada di luar sana. Saya yakin penderitaan ini hanya kita sebagai perempuan yang tahu. Dan salam sukses selalu buat kalian semua. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu.